Halo sobat bocil Android, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. Balik lagi ke channel gue, It's Me, Zoo. Sesuai voting kemarin, jadi gue bakal mungkin selang-seling gitu cuy. Abis ini baru Kung Fu Panda lagi. Ya seperti biasa, today Aing akan merangkum sebuah cerita yang berjudul Frozen 2013. Mendapatkan rating dari IMDb sebesar 7,4, ya segitu udah worth it lah untuk film kayak gini. Jadi kalau kalian yang nggak ngedengar suara nyanyian ya, mungkin gue ganti cuy, soalnya ngeri copyright. Seperti biasa, jadi gue ganti dengan backsound gue. Daripada ntar spoiler, mending kita langsung aja skuy ke filmnya cuy. Tapi intro dulu skuy. Scene dimulai dimana kita diperlihatkan Kristoff kecil bersama kawanannya yang sedang mencari balok es. Dan setelah itu dilanjutkan ke Elsa dan Anna. Ini dia orangnya yang bernama Elsa dan Anna. Sedikit informasi, si Elsa ini memiliki kekuatan, yaitu kekuatan es. Sementara si Anna tidak memiliki kekuatan apapun. Lalu mereka berdua pun bermain di ruangan tengah. Dan si Elsa pun membuat Olaf yang masih dalam prototype. Sesaat mereka sedang bermain, tiba-tiba si Elsa ini mengalami kecelakaan. Dan si Elsa ini menembakkan es tepat di kepalanya si Anna, jadi kayak headshot. Dan Anna pun tewas seketika. Enggak, editor cut. Ibu dan ayah mereka yang masuk melihat Anna yang sedang sekarat, lalu dia membawa ke tempat troll. Sesaat mereka sedang OTW ke sana, kita bisa melihat bahwasannya Kristoff sedang mengikuti dari belakang. Sesaat ayahnya Elsa sudah tiba di sana, ia meminta bantuan ke para troll. Tiba-tiba batu yang biasa pun menjadi kayak seekor makhluk anjing. Seekor makhluk anjing, tolong. Oke, seriously, oke. Raja dari para troll itu bilang bahwasannya kalau masih terkena pala masih bisa disembuhkan, tapi kalau sudah kena hatinya tidak mudah untuk disembuhkan kembali. Raja dari para troll itu menghapus ingatannya si Anna dan menggantinya jadi permainan salju. Jadi biar si Anna ini lupa dengan kekuatannya si Elsa, di mana orang tuanya Elsa dan Anna ini ingin menyembunyikan kekuatannya si Elsa dan menutup semua fasilitas masuk, dan tidak lupa juga mengurangi pegawai di sana. Sementara si Elsa menyendiri di dalam ruangan, jadi dia tuh nggak mau keluar takut nyakitin si adiknya atau keluarganya. Jadi tuh di sini kan ada lagu, jadi gue nggak kasih unjuk lagunya, jadi gue kasih lihat sini aja. See? Do you wanna build a snowman? I'm scared. It's getting stronger. See you in 2 weeks. Do you have to go? You'll be... Skip beberapa tahun kemudian hingga mereka besar, di mana ayah Anna dan ayah Elsa ini ingin pergi ke tempat yang kemana kita belum tahu, soalnya bakal terungkap di Frozen kedua. Ini kan masih Frozen yang pertama. Sesaat mereka sedang OTW di perjalanan, mereka pun meninggal di tempat, atau maksudnya kapalnya terbalik dan mereka pun meninggal. Setelah hal tersebut, scene pun berganti ke 3 tahun kemudian, di mana si Elsa ini akan dinobatkan menjadi raja. Dan di sini tuh ada lagu-lagu yang dinyanyiin oleh Anna tuh yang bikin kita nostalgia gitu. Akan tetapi ada dolar kuning dan copyright yang menghalangi lagu ini. Yah, you know lah. Sesaat si Anna ini sedang bernyanyi dan berjalan-jalan, tiba-tiba dia ditabrak oleh Pangeran Hans. Ini dia Pangeran Hans dan kuda yang bernama jangan toksik cuy, dolar kuning. Hehehe. Nama kudanya adalah Kuda. Dan waktu penobatan pun dimulai, di mana si Elsa ini disuruh memegang suatu benda, di mana benda itu hampir beku. Akan tetapi untungnya dia cepat-cepat menaruhnya kembali. Setelah penobatan selesai, si Elsa pun sudah menjadi raja yang sesungguhnya. Scene berganti ke malam harinya, di mana si Elsa dan Anna ini nostalgia. Mereka ini saling sapa, akan tetapi mereka berdua saling canggung-canggung gimana gitulah. Dilanjutkan dari Anna yang bilang, apakah kau akan membuka gerbangnya setiap hari? Dan si Elsa ini bilang tidak, soalnya kan si Elsa ini mempunyai kekuatan es, jadi dia takut melukai seseorang. Lalu Anna yang kecewa, dia pun langsung ingin pergi dari pesta tersebut. Akan tetapi Hans pun muncul. Lalu mereka berdua pun berdansa bersama. Ya kalian tahulah kalau film Disney itu selalu ada nyanyian-nyanyian ciri khas bocil-bocil Android. Setelah itu mereka pun bernyanyi. Dilanjutkan dari si Anna dan Hans yang meminta restu kepada si Elsa, meminta restu untuk menikah. What the Ya jelas pastinya si Elsa ini menolak, soalnya mereka baru kenal beberapa jam yang lalu. Lalu Anna yang tidak terima langsung ngebacot gak jelas dan langsung mengambil sarung tangannya si Elsa. Dan si Elsa pun tidak sengaja mengeluarkan kekuatannya. Si Elsa pun langsung berlari keluar dan menghindari kejaran para prajurit yang memburu dia. Jadi di sana si Elsa ini dikira penyihir. Dan juga kekuatannya si Elsa ini iba banget. Contohnya saja bisa menurunkan salju dalam waktu sekejap. Wah, tidak akan sampai di situ saja, di mana si Elsa ini menginjak danau. Dan you know lah apa yang terjadi.
Scene berganti ke si Anna, di mana si Anna ini ingin mencari si Elsa. Scene berganti ke si Elsa, di mana si Elsa ini nyanyi lagu Let It Go. Dan si Elsa ini bisa membuat kerajaan dalam sekedip mata. Scene berganti ke si Anna yang terus mencari si Elsa. Akan tetapi dia terjatuh, lalu kudanya pun pergi. Setelah lama agak berjalan, tiba-tiba ia menemukan suatu kayak toko gitu di tengah-tengah badai salju. Sesaat ia masuk ke dalam, dia membeli perlengkapan musim salju. Tidak lama kemudian datanglah Kristoff yang ingin membeli wortel dan perlengkapan lainnya. Akan tetapi ia kekurangan uang, lalu ia ingin menghajar pemilik toko itu. Akan tetapi you know lah, dimana pemilik toko ini badannya sangat amat besar 2 kali lipat. Lalu si Kristoff ini diusir hidup-hidup dan dia akhirnya bermalam di gudang. Setelah Kristoff ini hendak tidur, tiba-tiba datanglah Anna yang membawa perlengkapannya Kristoff. Dan akhirnya si Anna ini menyuruh Kristoff untuk antarin dia ke Gunung Utara, tempat si Elsa berada. Pada akhirnya pun mereka OTW malam itu juga. Sesaat mereka sedang berjalan santuy-santuy, tiba-tiba ada seekor serigala yang memanggil rombongannya. Pada akhirnya pun mereka diudak oleh serigala yang kelaparan. It's Kristoff! Ow! I do! But I just paid it off. Pull, Sven, pull! I'll replace your sled and everything. Lalu mereka pun bisa berhasil lolos dengan menyeberangi tebing. Akan tetapi sangat disayangkan, kereta kuda milik Kristoff ini harus hancur karena terjatuh dari tebing itu. Dan mereka pun melanjutkan perjalanan dengan menggunakan jalan kaki. Setelah lama berjalan, mereka pun tiba di tempat ini. Dimana saat mereka lihat-lihat, tiba-tiba muncullah Olaf. Dan ini dia, seekor, I don't know man. Dimana saat Olaf tiba-tiba dia langsung ditendang oleh si Anna dan headshot. Setelah hal tersebut, si Anna ini berbicara kepada si Olaf. Apakah kau tahu di mana si Elsa? Ya jelas si Olaf pasti tahu keberadaannya si Elsa. Dan akhirnya Olaf mengantarkan mereka ke Elsa. Kita berada lagi ke istana, di mana kudanya Hans ini baru sampai di istana tanpa si Anna. Lalu si Hans ini menyiapkan pasukan untuk mencari si Anna, berserta salah satu petinggi negara lain yang ingin merebut Arendelle. Dan dia menyuruh kedua anak buahnya untuk membunuh si Elsa. Scene berganti ke si Anna yang sudah di depan istananya si Elsa, di mana si Kristoff ini terkejut karena dia melihat kerajaan yang terbuat dari balok es. Sesaat pintu itu terbuka, kita bisa melihat bahwasannya ruangan itu emang sangat it's amazing. Sesaat si Olaf dan Kristoff yang ingin masuk, dicegah oleh si Anna bahwasannya ia ingin berbicara dulu dengan si Elsa. Sesaat si Anna masuk, dia terkejut karena tidak ada tempat colokan chargering buat HP-nya. Anjing, salah server anjing. Tolong salah server anjing. Dilanjutkan dari kedatangannya si Elsa, dan Anna ini bilang bahwasannya ia ingin bersama Elsa kembali. Akan tetapi dia trauma akibat dulu dia pernah menyelakai adiknya secara tidak sengaja. Dan dia tidak mau mengulangi kesalahan tersebut, makanya dia menjauh dari semua orang supaya si Elsa ini tidak menyakiti siapapun gitu. Jadi dia nggak mau kekuatannya tiba-tiba kena orang. Lalu Anna bilang bahwasannya Arendelle telah terkubur oleh salju akibat ulahnya si Elsa yang tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Lalu si Elsa ini juga bingung bagaimana cara ia mengembalikan seperti semula. Saking overpower kekuatan si Elsa ini hingga menyerang adiknya kembali tapi secara tidak sengaja. Dan serangan itu tepat mengenai hatinya si Anna. Untungnya keadaan Anna di sini masih baik-baik saja. Lalu Kristoff dan Olaf pun datang menyusul untuk membantu si Anna. Si Elsa yang tidak mau menyakiti siapapun langsung mengusir mereka dengan menggunakan monster salju mungkin. Pada akhirnya pun mereka diusir keluar dengan cara dipaksa. Sesampainya di luar, si Anna ini tidak terima karena dia telah diusir. Lalu dia melempar monster itu dengan menggunakan salju. Pada akhirnya pun hal itu membuat monster itu jengkel dan akhirnya mereka dikejar oleh monster itu. Lalu kejar-kejaran ala film action yang tidak mengactionkan dimulai. Okay, what if we... What the? Whoa! What is it? Pada akhirnya pun mereka bisa berhasil lolos dari kejaran monster itu. Akan tetapi rambutnya si Anna ini makin memutih, bertanda dia akan menjadi beku seutuhnya. Lalu Kristoff yang menyadari hal itu langsung membawa si Anna ke tempat troll. Hey guys. They're rocks. He's crazy. Lalu troll ini salah sangka dikira mereka berdua akan menikah. Lalu para troll ini membuat acara pernikahan ala mereka sendiri. Lalu mereka berdua didandani oleh troll-troll ini mirip dengan pengantin baru. Lalu Anna pun terkena efek serangan dari Elsa yang tidak sengaja tadi, di mana rambut Elsa ini makin memutih. Lalu troll yang pernah menyembuhkan Anna di waktu kecilnya, ia pun datang dan langsung mengecek keadaannya si Anna.
Ternyata serangan es tadi mengenai hatinya si Anna dan hidupnya si Anna ini dalam bahaya. Ibarat kata hidupnya Anna tinggal 40% lagi. Jadi kenapa bang kalau misalkan rambutnya sudah memutih sepenuhnya, berarti si Anna ini akan beku selamanya. Jadi yang bisa mencairkan es di dalam hatinya si Anna adalah cinta sejati. Lalu Kristoff langsung membawa Anna yang sedang sekarat untuk menemui si Hans. Kita beralih ke si Elsa, di mana si Elsa ini hidupnya dalam bahaya karena istananya si Elsa ini sedang dikepung oleh kepasukanan Arendelle. Dan tidak lupa juga di sana ada si Hans. Lalu kita beralih ke si Elsa di dalam, di mana prajurit yang dikirim oleh kakek tadi hendak membunuh si Elsa. Untungnya ada si Hans yang tepat waktu menyelamatkan si Elsa, dan si Elsa pun selamat walafiat. Setelah dia bangun dari pingsannya, dia menyadari bahwasannya ia telah di penjara Arendelle. Scene berganti ke Kristoff yang sudah sampai di depan kerajaan dan memberikan Elsa yang sedang sekarat. Lalu Kristoff pun tidak diizinkan masuk. Sesampainya di dalam, si Anna ini sudah bertemu dengan si Hans. Lalu mereka hendak berciuman untuk menghilangkan kutukan itu. Akan tetapi you know lah, dimana Hans ini aslinya tidak mencintai Anna, melainkan dia hanya mengincar tahta dan kerajaannya. Lalu si Hans ini mematikan semua yang berhubungan dengan kehangatan. Dan yang pasti mengunci Anna biar si Anna ini mati secara perlahan. Sesampainya di ruangan yang berisi orang-orang penting, si Hans ini berbohong bahwasannya si Anna telah dibunuh oleh kakaknya sendiri, yaitu si Elsa. Sesaat si Hans ini hendak mengeksekusi si Elsa, akan tetapi di sel itu tidak ada siapapun melainkan Elsa telah melarikan diri. Scene berganti ke si Anna, di mana si Anna ini hampir tewas. Akan tetapi tiba-tiba Olaf datang untuk menyelamatkan si Anna. Lalu si Olaf bilang bahwasannya Kristoff telah menunggu kita di luar. Setelah Kristoff sebentar lagi menyampai istana, tiba-tiba badai pun menghantam dia dan dia tidak bisa melihat apapun. Di satu sisi kita bisa melihat Hans yang sudah menemukan si Elsa, dan si Hans ini berbohong bahwasannya Anna telah meninggal. Dan itu disebabkan oleh si Elsa yang membekukan hatinya si Anna. Sontas hal itu membuat Elsa jatuh lemas dan menghilangkan badai di sekelilingnya. Bertepatan dengan si Anna yang bertemu dengan Kristoff, akan tetapi dia juga melihat bahwasannya Hans akan membunuh kakaknya. Lalu Anna berlari untuk menyelamatkan kakaknya bersamaan juga dengan badannya yang membeku. Lalu pedang itu pun hancur mengenai tangan si Anna. Anna! Oh, no, please, no. Lalu es yang menyelimuti Anna pun cair dan si Anna ini kembali menjadi normal. Tanpa ada sehelai pun rambut putih yang menyelimuti rambutnya si Anna. Menyadari kunci kekuatannya si Elsa ini adalah cinta, ia pun bisa mengakhiri musim dingin itu dengan kekuatan cinta. Lalu Anna yang kesal dengan si Hans, Anna pun langsung menunjuk Hans tepat di mukanya dan headshot. Tidak akan sampai di situ saja, di mana si Hans ini langsung ditangkap dan dikembalikan ke negeri asalnya. Bersama juga dengan si kakek yang menyuruh anak buahnya untuk membunuh si Elsa, dia juga ikut ditangkap. Scene berganti di mana si Anna ini mengganti kereta luncur milik si Kristoff, dan mereka berdua pun, ya you know lah. Scene diakhiri dari mereka semua yang bermain ice skating, dan juga kota Arendelle yang kembali menjadi damai, dan film pun tamat cuy. Kesimpulan dalam film ini adalah jangan pernah menyerah karena dia adalah saudaramu. Walau bagaimana saudaramu membencimu atau sebagai macam lainnya, jangan pernah menyerahlah karena dia adalah saudaramu. Film gua akhiri karena gua pengen minum kopai. Thank you banget bagi kalian yang udah subscribe, like-nya, dan juga komennya. Gua Zu berserta Sempak Nikola Tesla pamit undur diri dan sampai jumpa lagi di video gue berikutnya. See ya!